Selamat pagi, saya Livia Tiovani, seorang mahasiswa asal Universitas Multimedia Nusantara, jurusan DKV dari tahun 2021. Saya adalah seseorang yang senang mempelajari hal-hal baru, apalagi yang berhubungan dengan desain, yang berhubungan dengan ilustrasi, atau bahkan tentang bahasa asing. Nah, kelebihan yang saya miliki adalah saya adalah seseorang yang disiplin. Jadi, apabila saya diberikan tugas yang baru ataupun segala project yang ada, saya tentu akan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Sebelum deadline, saya akan memastikan bahwa saya telah selesai mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya adalah seseorang yang eager to learn. Seperti hobi yang sudah saya sebutkan tadi, saya senang belajar hal baru seperti yang berhubungan dengan desain, dengan ilustrasi, dengan bahasa. Nah, kemudian kelebihan saya yang ketiga adalah saya merupakan seseorang yang fleksibel. Jadi, apabila saya ditempatkan dalam suatu kerjasama tim, maka saya akan mampu untuk berinteraksi dengan mereka dan membahas ide-ide yang ada untuk keberlangsungan proyek. Namun, saya juga merupakan seseorang yang mempunyai kekurangannya, seperti saya mempunyai stress language berupa freeze. Apabila orang-orang mengenal dengan namanya love language, maka saya akan memperkenalkan yang namanya dengan stress language. Di mana stress language ini merupakan suatu perilaku manusia yang mereka lakukan apabila mereka merasa tertekan. Nah, hal ini biasanya ada yang merasa bahkan lebih tertantang. Ada juga yang malah menjadi freeze seperti saya. Yang dimaksud dengan freeze ini adalah bahwa ketika saya merasa tertekan, saya akan menjadi bingung untuk apa yang harus saya lakukan berikutnya. Ujung-ujungnya malah akan menjadi prokrastinasi. Nah, namun tenang saja. Untuk masalah yang ini, saya sudah menemukan solusinya, yaitu berupa penyusunan timeline. Jadi, untuk banyak proyek yang harus dikerjakan, saya akan menyusun jadwal kapan dan di mana saya harus mengerjakannya. Itu adalah kekurangan yang pertama. Kekurangan saya yang kedua adalah mungkin berhubungan dengan skill. Skill saya mungkin belum menjadi seorang yang profesional, ataupun bisa saja masih ada kurangnya dibandingkan orang lain. Namun, tenang saja, saya adalah seseorang yang senang belajar, jadi saya akan terus belajar. Kemudian, untuk kekurangan yang ketiga, yaitu saya itu adalah orang yang mungkin tidak bisa begitu cepat memberikan ide yang baru, tidak bisa spontan. Dan saya itu mungkin bisa memerlukan waktu yang sedikit lama untuk menemukan ide baru. Namun itu bukan berarti saya akan langsung menyerah begitu saja. Saya ini adalah orang yang tipe suka mencari referensi dan inspirasi dari sumber yang lain. Nah, dari pekerjaan desainer, ada beberapa hal yang saya sukai, seperti saya suka dengan kreativitas, kebebasan berkreativitas dalam menyusun suatu ide ataupun membuat suatu karya. Jadi tidak ada patokan logika khusus ataupun jawaban yang pasti dalam suatu karya, melainkan lebih ke test and trial gitu, trial and error. Nah, daripada sesuatu yang udah definite, saya lebih suka sesuatu yang lebih fleksibel. Jadi kita bisa mencetuskan ide-ide kreatif yang bisa kita berikan. Namun, ada juga uh, ketidaksukaan saya terhadap pekerjaan desainer, yaitu karena seorang desainer itu biasanya adalah seseorang yang mendesain dan seseorang yang melayani klien. Terkadang klien bisa memberikan suatu tugas yang mungkin di luar dari jam kerja. Jadi misalnya jam kerja itu sudah sampai jam 9 misalnya nih. Nah, tiba-tiba saja di jam 2 pagi si klien bisa tiba-tiba membalas chat. Dan sebagai seorang desainer, sangat tidak mungkin apabila kita langsung mengabaikan begitu saja. Tapi ya pengecualian sih kalau misalnya kita sudah tidur. Tapi kalau misalnya untuk yang uh,
proyek penting, agak tidak mungkin kita mengabaikannya. Mau tidak mau, ya karena pekerjaan kita sebagai seorang desainer, kita harus membalas chat tersebut. Nah, saat sedang mengajukan brief proyek, biasanya saya akan mencetuskan ide yang ada di kepala saya. Dan bagaimana saya mencetuskannya? Biasanya saya menunggu orang lain untuk selesai berbicara terlebih dahulu. Kemudian saya akan meminta izin untuk berbicara dan menyampaikan pendapat saya. Saya akan berusaha agar pendapat saya itu lebih persuasif, jadi seseorang lebih bisa eh, tertarik dengan ide saya. Namun tidak hanya persuasif, saya juga harus menjelaskan tentang manfaat dan pros and cons dari ide saya sendiri. Jadi orang lain juga bisa turut mempertimbangkan ide yang saya berikan. Jadi tidak langsung menerima mentah-mentah. Saya juga tidak keberatan apabila pendapat saya ditolak, namun setidaknya mereka bisa mendengar ide saya terlebih dahulu dan sudah memikirkannya terlebih dahulu. Nah, apabila ada rekan kerja saya yang keliru dalam menyelesaikan tugas ataupun brief proyek yang diberikan, maka saya akan memberitahunya. Tentu saja tidak akan memberitahunya di depan orang banyak. Saya akan mengajaknya untuk berbicara dengan lebih private dan saya akan memberitahunya bahwa kesalahan apa yang telah dia lakukan. Jadi setidaknya dia tidak akan malu karena saya tidak akan memberitahunya di depan khalayak umum, dan dia juga bisa menjaga nama baik dia, sehingga dengan demikian dia tidak akan mendapat pandangan negatif dari orang-orang. Apabila atasan saya mempunyai kekeliruan ketika memberikan penjelasan brief dan ternyata saya mengetahuinya, saya juga akan memberitahunya. Namun tentu saja sama seperti yang kasus rekan kerja tadi, saya akan memilih untuk meminta atasan untuk berbicara secara pribadi, secara private, ataupun yang saya bisa memberitahunya dengan suara yang lebih kecil dan tidak dinotis oleh orang lain bahwa mungkin atasan sudah melakukan kekeliruan, sudah maaf maksud saya atasan sudah keliru dalam menyampaikan brief proyek tersebut. Tujuan saya melakukan pemberitahuan kepada beliau adalah supaya untuk kedepannya semua orang yang lain tidak akan tersesat dan proyek ini tetap akan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, saya memang pernah berada di situasi sulit. Hal ini terjadi ketika saya masih menjadi seorang anggota dari organisasi di kampus. Dan organisasi ini adalah organisasi teater. Nah, pernah sekali ketika saya menjabat sebagai koor dari divisi desain dan publikasi, saya mempunyai tugas untuk mengatur jadwal pekerjaan teman-teman dan anggota. Kemudian saya mempunyai tugas sebagai perantara antara hasil karya anggota dan termasuk saya sendiri dengan divisi yang lain seperti divisi BPH, seperti divisi yang koor yang secara umum dan sebagainya. Nah, masalahnya pada saat itu memang pada saat saya menjabat sebagai core tersebut, saya juga pada di masa yang hektik dalam kuliah, di mana tugas saya memang terlalu banyak, dan pada saat yang bersamaan eh, banyak anggota kelompok yang juga sedang kewalahan. Jadi mau tidak mau saya harus menanggung lebih banyak tugas karena memang tugas yang mereka alami, yang sedang mereka tanggung juga lebih banyak kan. Saya juga tahu kan karena mereka itu beda divisi. Jadi mau tidak mau itu uh, tugas kita itu agak berbeda, dan saya supaya berlangsung dengan baik saya membantu untuk menanggung sebagian dari tugas mereka. Sayangnya masalahnya tidak sampai di sana. Ada beberapa anggota dari divisi lain yang jabatannya juga disebut sebagai tinggi,
dan kita harus menerima approval dari mereka terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Tapi sayangnya pada saat itu sang mereka yang divisinya lebih tinggi tersebut malah tidak mengindahkan proyek yang sedang kami kerjakan. Mereka seperti meninggalkan tanggung jawab dan lebih memilih untuk berpesta ria dan sebagainya. Nah, namun apakah saya langsung menyerah? Tidak. Jadi pada saat itu, cara saya menanggulangi masalah tersebut adalah saya tetap mendesak mereka yang sedang berpesta tersebut. Saya memberikan penjelasan bahwa pekerjaan ini harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak, kita tidak akan berhasil mencapai timeline yang sesuai sudah kita setujui di awal. Kemudian saya juga langsung mengatur proses untuk asistensi dengan koor yang lebih tinggi lagi, koor divisi desain yang secara umum. Nah, kemudian saya juga langsung melakukan asistensi kepada BPH dan yang lain sebagainya. Jadi meskipun ada sebagian divisi yang memang belum bisa bekerja pada saat tersebut, setidaknya saya tetap melanjutkan proses saya kepada divisi yang lain yang sedang bisa lanjut, jadi agar proyek ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Apa yang membedakan saya dengan desainer lain adalah mungkin lebih ke language skill. Mungkin bagi orang-orang language skill itu tidak begitu penting bagi seorang desainer, apalagi desainer itu biasanya dicap sebagai orang yang tukang gambar, tukang desain, ya pekerjaannya tidak berat. Tapi sebenarnya menurut saya language skill ini merupakan salah satu media untuk bisa mempelajari lebih banyak hal dan bisa memperluas koneksi kita dengan teman-teman dari negara yang lain. Dengan hal tersebut, kita juga bisa uh, bertukar ide dari lebih banyak orang, karena tidak semua orang bisa bahasa Inggris dan tidak semua orang bisa mempelajari satu bahasa tertentu saja. Jadi mau tidak mau, dengan adanya skill belajar language ini, saya bisa mempunyai peluang yang lebih bagus untuk berinteraksi lebih banyak orang. Rencana saya 3-5 tahun ke depan adalah saya ingin mempunyai suatu buku hasil rilisan saya sendiri, ataupun setidaknya komik ataupun sesuatu yang hasil karya sendiri yang bisa dipublikasikan. Selain itu, saya juga ingin bisa berkeliling negara dan bisa mencari inspirasi yang baru dan mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan desain dari seluruh dunia. Dan tentunya saya juga ingin memiliki penghasilan yang tinggi agar bisa menjadi modal bagi saya untuk belajar lebih banyak hal lagi. Hal yang bisa meyakinkan Anda untuk merekrut saya adalah seseorang yang mempunyai semangat tinggi untuk mempelajari hal baru. Saya juga mempunyai attitude yang baik dan mempunyai kemampuan berbahasa. Jadi, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda untuk merekrut saya, karena saya ini mungkin bisa membantu Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain dan bahkan juga memberikan ide yang baik. Sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata.